Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang menjelang sore ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di setiap hari Selasa sore ini di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Fadlul Islam, kitab yang menerangkan tentang kesempurnaan dan juga keagungan agama Islam. Kita akan melanjutkan kembali yaitu di dalam bab yang baru. Silakan bisa dibuka kembali kitabnya, yaitu di halaman yang ke-57. Halaman yang ke-57. Tentang babu wujubil istighna'i bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwah. Bab kewajiban merasa cukup dengan mengikuti Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada selainnya. Silakan, sudah ketemu halaman 57, yaitu yang cetakan tebal ya, yang hitam itu. Silakan dibaca ya. Yang kemarin yang ibu-ibu, sekarang yang bapak-bapak yang baca gantian. Ya. Bab kewajiban merasa cukup dengan mengikuti Rasulullah SAW saja daripada selain beliau. Terus, lanjut. Firman Allah, dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. An-Nahl 89. Ya, baliknya. Dilanjut yang cetakan tebal lagi. An-Nasa'i dan lainnya meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau pernah melihat di tangan Umar bin Al-Khattab selembar kertas dari Taurat. Maka beliau SAW bersabda, apakah kalian masih bimbang berkenaan dengan agama kalian, wahai Ibnu Al-Khattab? Sesungguhnya aku telah datang membawanya kepada kalian dalam keadaan putih bersih. Seandainya Musa masih hidup dan kalian mengikutinya dan meninggalkanku, niscaya kalian tersesat. Dalam sebuah riwayat, seandainya Nabi Musa masih hidup, niscaya dia tidak leluasa dalam memilih kecuali mengikutiku. Maka Umar berkata, aku rela Allah sebagai Tuhanku
Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Ya. Nah, jadi bab tentang kewajiban merasa cukup dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setiap manusia itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan dari pokok dalam kehidupannya. Seperti seseorang membutuhkan kepada cahaya matahari. Ada di sini yang enggak butuh cahaya matahari? Enggak ada ya, semuanya apa? Butuh. Semuanya di sini kita membutuhkan air hujan. Kenapa? Kalau enggak hujan ya kekeringan. Semuanya di sini membutuhkan makan dan minum. Dan ini di antara kebutuhan-kebutuhan pokok manusia di dunia. Begitu pula kita di dunia ini membutuhkan udara. Kenapa dengan udara kita bisa menghirup dan kita mampu hidup di dunia ini? Sehingga pentingnya kebutuhan-kebutuhan manusia terhadap kebutuhan pokok tadi sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan ternyata di sana ada satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia melebihi dari kebutuhan manusia terhadap cahaya. Ada satu kebutuhan manusia yang melebihi kebutuhannya kepada makan dan minum. Dan ada satu kebutuhan oleh manusia yang melebihi kebutuhan dari udara, yaitu kebutuhan seseorang untuk mengenal nabinya alaihi salatu wassalam, untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia di dunia, baik kebutuhan dia terhadap cahaya, makan dan minum dan udara, itu hanya berkaitan dengan kehidupan di dunia. Tetapi kebutuhan manusia kepada nabinya, butuhnya seseorang untuk mengenal nabinya, karena berkaitan bukan hanya di dunia. Tetapi kebutuhan manusia terhadap mengenal nabinya, itu akan dibawa ke tiga tempat. Pertama, kebutuhannya di dunia. Kedua, kebutuhan nanti akan dibawa sampai hari kiamat. Sehingga butuhnya kita untuk mengenal Nabi Muhammad Rasulullah melebihi butuhnya dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, melebihi dari kebutuhan yang ada di dunia ini. Mana buktinya? Buktinya Allah telah firmankan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-89. Allah subhanahu wa ta'ala wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan kami telah menurunkan kepadamu, kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Alkitab. Karena nama lain Al-Quran adalah Alkitab. Al-Quran memiliki nama-nama yang lain selain Al-Quran. Ada Al-Quran, ada Alkitab, ada Al-Zikra, ada yang keempatnya adalah Al-Furqan. Itu nama lain dari Al-Quran. Ada Alkitab, Al-Quran, kemudian juga Al-Zikra dan Al-Furqan. Itu nama lain dari Al-Quran. Tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Siapa yang menjelaskan Al-Quran? Siapa yang menerangkan Al-Quran? Sedangkan kita tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Tentunya yang menjadi wasilah
antara Allah Al-Khaliq sang pencipta dengan makhluknya manusia sebagai perantara adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita membutuhkan, ya bahkan lebih butuh dari segala yang ada di dunia ini, melebihi butuhnya kita dari makan dan minum. Kita butuhnya kepada Nabi Muhammad melebihi dari butuhnya dari ya kebutuhan pokok manusia. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala tujuan menciptakan manusia dan juga diciptakannya jin agar mereka beribadah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin, menciptakan manusia, tujuannya adalah agar kita beribadah. Apakah mungkin kita itu tahu tujuan kita diciptakan kalau tidak diutus seorang rasul? Maka kita tidak tahu. Kita mengetahui tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia, tujuannya untuk ibadah, karena Rasul yang mengabarkan lewat wahyu yang Rasul menerimanya untuk disampaikan kepada makhluknya, kepada manusia. Kemudian apakah seseorang mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal Rasul? Maka tidak akan mampu, tidak akan mungkin bisa. Sehingga ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia, tujuannya untuk mentauhidkannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tidak akan mampu untuk beribadah kecuali dengan mengenal nabinya, kecuali dengan mengenal rasulnya. Kenapa? Karena Rasul Nabi Muhammad sebagai wasilah, sebagai perantara antara sang pencipta dan yang diciptakan. Apa tujuan kita diciptakan? Untuk beribadah. Bagaimana cara kita beribadah? Rasul menerangkan kepada kita. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Adz-Dzariyat. Surat apa? Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Sehingga Allah sabdakan, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Maka tujuan kita hidup di dunia ini yang dulunya kita nggak ada, ya, 90 tahun yang lalu ada yang sudah hadir di sini, ada. Yang hadir di sini sudah ada 90 tahun yang lalu, belum ada. Kalau umur antum 60 tahun, 61 tahun yang lalu belum ada. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ada di dunia ini. Apa tujuannya? Tidak mungkin Allah menciptakan kita tanpa ada apa? Ya, tujuan. Tidak mungkin. Maka tujuan Allah menciptakan kita pertama agar kita mengenal siapa yang menciptakan. Dari mana kita tahu siapa yang menciptakan kalau bukan lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Setelah kita tahu tujuan kita diciptakan untuk mengenal siapa yang menciptakan, kemudian apa tujuan kita diciptakan? Yang kedua, Allah perintahkan agar kita menyembah, agar kita beribadah kepadanya. Maka Allah pun tidak membiarkan beribadah tanpa adanya dasar. Maka Rasul pun diperintahkan untuk mengajarkan tata cara beribadah kepadanya. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, sehingga kita sangat membutuhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebagai perantara, sebagai wasilah yang mengenalkan manusia dengan yang menciptakan. Bayangkan kalau kita bukan, atau ketika kita tidak mengenal nabinya,
apakah mungkin akan mengenal Tuhannya? Kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, apakah kita mampu mengenal Allah? Nah, ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tadi, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan sungguh kami telah menurunkan atas engkau ya Muhammad Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada manusia. Untuk menjelaskan kepada manusia apa yang dijelaskan, yaitu tata cara ibadah. Tata cara ibadah. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran lewat Nabi Muhammad SAW adalah tujuannya agar menerangkan tata cara ibadah. Fitrah manusia tahu bahwa hidup di dunia ini ada yang menciptakan. Tetapi ketika tidak mengenal nabinya, tidak mengenal Nabi Muhammad, maka mereka akan beribadah seenaknya sendiri. Ada yang nyembahnya patung karena nggak mengenal Rasul, atau mungkin mengenal tapi nggak beriman. Ada yang menyembahnya hewan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah orang mati. Kenapa? Karena tidak mengenal nabinya. Kalaupun mengenal, tidak mau mengikutinya. Sehingga fitrah yang ada dalam dirinya bahwa dia sadar diciptakan, tetapi tidak tahu bagaimana cara menyembah yang menciptakannya. Dari sinilah Allah sampaikan, wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami telah turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran tibyanan, sebagai penjelas, sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk untuk siapa? Untuk manusia, ya. Sehingga kita mengenal Nabi agar kita tahu tata cara ibadah yang benar, agar kita tahu mana akidah yang benar, bagaimana cara ibadah yang benar. Maka Rasul menyampaikan kepada kita, yaitu dengan mentauhidkannya, menjadikan Allah saja untuk kita ibadahi, menjadikan Allah saja satu-satunya yang kita sembah, menjadikan Allah satu-satunya sebagai pengharapan, sebagai harapan yang membawa manfaat dan menolak mudarat. Bukan karena makhluknya, bukan pengharapan kepada makhluknya, bukan pengharapan kepada jin, bukan pengharapan kepada manusia, bukan pengharapan kepada makhluk-makhluknya yang lemah, tetapi mengharapkan kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun yang kedua, setelah kita mengetahui butuhnya kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam ayat tadi, surat An-Nahl ayat yang ke-89, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas. Maka tujuan yang lain, Allah mengutus Rasul SAW untuk membawa kabar gembira, untuk membawa kabar gembira dan untuk memperingatkan dari yang menyelisihinya. Allah mengutus Rasulnya sebagai apa? Sebagai kabar gembira. Bagi siapa? Bagi yang mentaati. Dan sebaliknya sebagai kabar keburukan bagi orang-orang yang tidak mentaatinya. Makanya Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap dari umatku nanti hari kiamat masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Aneh enggak kira-kira ada orang enggak mau masuk surga? Fitrahnya manusia itu pengen masuk surga. Seburuk apapun pengen masuk surga, betul? Orang korupsi, misalnya ketangkep, masuk penjara. Kalau ditanya, Pak, jenengan korupsi ya Pak? Iya.
jujur Pak, jenengan nanti kalau mati pengen masuk surga nggak Pak? Pengen saya. Itu fitrahnya manusia. Maling ketangkap, masuk penjara. Jenengan maling kan? Iya. Kenapa maling? Ya gimana? Pengen apa? Pengen kaya saya. Sudah. Seandainya jenengan mati, kira-kira pengen masuk surga? Pengen. Pengen. Itulah fitrah manusia. Aneh ketika Rasul mengkabarkan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Umatku nanti pada hari kiamat akan masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga. Mana ada orang yang enggak mau masuk surga? Orang yang jahat aja pengen masuk surga. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ya'ba? Siapa yang enggak mau masuk surga?" Maka Rasul menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, membenarkan perintah-perintahku, menjalankan perintah-perintahku, maka itulah yang nanti di hari kiamat masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang menyelisihiku, menolak kabar-kabar yang aku bawa dan meninggalkan syariat yang aku perintahkan, itulah orang yang enggan masuk surga. Itulah orang yang enggan masuk surga. Sehingga tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul kepada kita agar kita ya dikabarkan pengen masuk surga enggak. Inilah yang menjadikan butuhnya kita kepada Nabi Muhammad melebihi butuhnya kita dari makan dan minum. Kenapa? Nabi Muhammad diutus membawa risalah kepada kita untuk mengajak masuk surga dan memperingatkan agar apa? Agar menjauhi dari siksa neraka. Maka kita pun pengen semuanya masuk surga. Ya, kita jalan, ketemu orang, "Pak, jangan lewat sana Pak. Lewat sana macet, jalannya nggak enak, banyak begalnya Pak. Terus lewat sini aja, lewat sini lebih aman, jalannya halus, aman Pak." Oh gitu, iya. Ya. Maka umumnya manusia akan melewati atau mengikuti petunjuk jalan yang baik, nggak pengen. Tawakal aja lah, itu bukan tawakal itu. Ya. Tetapi apa? Akan memilih tempat yang terbaik. Ya, memilih tempat yang terbaik. Atau jalan yang terbaik diantaranya dengan kita mengenal nabinya alaihi salatu wassalam. Dan ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat yang ke-165. Surat apa? An-Nisa ayat 165. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Rusulam mubasyirina wa mundirina." Mereka para rasul. Mereka para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus sebagai mubasyirin, sebagai penyeru, ngajak. Ngajak kemana? Ngajak ke surga. Wa mundzirina, dan memperingatkan. Ya, memperingatkan dari apa? Memperingatkan dari siksa neraka. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, agar nanti manusia sudah enggak ada alasan lagi. Agar nanti manusia itu tidak ada alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sudah diutus. Ya Allah, jangan adab saya ya Allah. Loh kenapa? Ya saya kan gak tahu yang benar yang mana. Loh kamu gimana gak tahu yang benar mana yang salah, wong sudah diutus Rasul? Kamu kan tahu. Iya sih. Terus? Ya saya waktu itu malas saja. Salah sendiri, begitu maknanya. Allah telah mengutus para rasul sebagai pembawa kebenaran, pembawa kebaikan, kabar gembira. Ayo bareng masuk surga, begitu. Ayo bareng kita masuk surga, begini caranya. Tetapi kalau kalian tidak mau, maka tanggunglah sendiri. Kalau kalian tidak mau mengikutiku,
silakan, resiko ditanggung apa? Sendiri. Ya, ditanggung pembeli katanya orang, resikonya. Ditanggung apa? Ditanggung sendiri. Kenapa? Karena saya telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ini. Untuk membawa kabar gembira. Kalian sudah diciptakan yang dulunya enggak ada. Kalian sudah diajari cara beribadah yang benar. Ayo kita masuk surga. Kalian telah diciptakan yang dulunya enggak ada. Ayo ikut masuk surga. Tapi sayangnya banyak orang yang enggak mau masuk surga. Ya, dengan apa itu? Dengan menyelisihi, meninggalkan, serta menolak apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Dalam hadis Nabi disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara, faja'ala al-janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubuhunna anha wa ana akhidun bihujazikum anin nari wa antum tafallatuna min yadi." Disebutkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian seperti ibaratkan ada api. Ada api, ada lampu. Misalnya ada lampu, ada api. Kemudian manusia itu ibaratkan seperti faras, seperti janadib. Janadib itu belalang atau faras itu kayak laron. Hewan apa yang sering kalau ada cahaya pada deketin? Laronnya. Seperti laron. Ibaratkan ini ada cahaya, ini apa? Ada api. Ya, ada api, itu laron nyamperin tuh. Kemudian saya itu apa? Saya itu Allah utus untuk menyelamatkan. Wa huwa yatubuhunna anha wa ana akhidun bihujazikum. Di mana manusia seperti laron mendekati apa? Mendekati api. Kemudian saya diutus oleh Allah untuk apa? Untuk narik mereka. Untuk ngajak mereka agar selamat. Wa antum tafallatuna min yadi. Tetapi banyak di antara kalian ketika ditarik, ya, melepaskan apa? Menghempaskan tangan saya. Ketika mau masuk apa? Yang masuk tempat yang buruk, kemudian saya ingin menyelamatkan dengan memegang tangannya, tetapi tangan saya dihempaskan. Minggir gitu mungkin gitu. Ya. Mau masuk ke jurang, jangan ke situ, nanti masuk jurang. Enggak, terus dikejar, nanti jangan, tunggu. Ya, dengerin kabar saya, enggak mau sampai sudah dipegang. Enggak cuma ngomong, dipegang. Enggak cuma ngingetin, jangan ke situ, dari jauh enggak, tapi Rasul ngejar, kemudian ya memegang, bahkan disentuh, bahkan dipegang, kemudian tangan saya pun dihempaskan. Itulah ya orang-orang yang ya menolak dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak mau ya banyak yang tidak menerima dakwahnya, sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka tentunya kita pun pengen semuanya selamat di dunia dan di akhirat nanti. Maka dengan kita mengenal Rasulnya, butuhnya kita kepada Rasul, maka dengan itu kita mau mempelajari agama, mau untuk mengamalkan, dan semoga dengan itu kita mendapatkan kebaikan. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kenapa kita lebih membutuhkan Nabi Muhammad SAW dari kebutuhan pokok di dunia ini? Karena Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kita perkara-perkara yang gaib. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita tentang iman. Apa itu iman? Iman adalah ya keyakinan, membenarkan sesuatu yang tidak nampak. Rasul mengajarkan kepada kita sesuatu yang gaib, yang tidak nampak, yang harus itu dasarnya dari iman.
Dengan itu kita apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa gaib yang pertama? Yang pertama adalah yang menciptakan karena tidak nampak. Tetapi Rasul mengajarkan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengajarkan kepada kita mengenal Allah, mengenal malaikatnya, mengenal kitab-kitabnya, mengenal para nabinya, mengenal hari kiamat. Ini di antara rukun iman yang semuanya adalah sesuatu yang tidak nampak. Sehingga kita tahu tentang iman kepada yang gaib ini. Dari mana? Kalau bukan dari Nabi Muhammad. Kita tidak pernah mengenal Tuhannya tanpa Nabi Muhammad. Kita tidak pernah mengenal siapa yang menciptakan kita tanpa mengenal Nabi Muhammad. Sehingga kita diperintahkan untuk benar-benar di dalam meneladani beliau, mengenalnya, mengetahui ajarannya, apa yang dibawa dan apa yang diajarkan, sehingga dengan itu kita mau mengikutinya. Yaitu mengajarkan tentang iman kepada yang gaib. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengenal malaikatnya. Kenapa? Karena kita tidak mampu melihat Allah di dunia. Kita tidak mampu melihat malaikat di dunia. Kecuali orang yang mau meninggal. Ketika sakaratul maut dia melihat malaikat maut. Tapi lidahnya sudah keluh. Keringat dingin sudah keluar. Tangan pun sulit digerakkan. Itulah di mana manusia melihat malaikat. Tetapi sudah tidak mampu untuk melakukan apa-apa.